Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dan Bapak Ibu wali santri yang ada di rumah? Alhamdulillah, Bu Mary doakan semoga dalam keadaan sehat dan selamat ya, amin. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bu Mary akan memberi sesuatu pada kalian. Pastinya suatu cerita ya. Kalian pastinya pernah mendengarkan dan membaca untuk mendapatkan suatu informasi kan? Nah, dan biasanya informasi tersebut kalian temukan di TV, di radio, atau bisa di sosial media lainnya. Ataupun kalian juga bisa mendapatkan informasi itu dengan membaca. Misalnya bisa membaca di surat kabar. Surat kabar itu apa jenisnya? Bisa koran, bisa majalah, bisa buku, dan lain-lain. Nah, anak-anak, informasi yang kalian temukan di media sosial ataupun di surat kabar itu namanya apa? Pastinya kalian akan berpikir itu adalah sebuah berita. Jadi, kalau kita sudah mengetahui itu adalah berita, Bu Mary punya pertanyaan nih untuk kalian. Apa sih yang dimaksud dengan berita? Apa sih menurutmu berita itu? Apa sih manfaatnya mendengarkan atau membaca sebuah berita? Nanti buat tugas kalian ya, dicari ya. Bisa dicari di internet, bisa dicari di buku kalian, buku yang kalian pesan, buku paket bahasa Indonesia, atau kalian bisa bertanya kepada saudara kalian. Nah, bisa bertanya kepada orang terdekat kalian. Kalau orang terdekat kalian itu mengetahuinya. Atau kalian juga bisa mencari di internet, tetapi diikut sertakan ya sumbernya dari mana. Misalnya kalau mencari dari internet disebutkan HTTP-nya. Misalnya HTTP-nya itu dari suaramerdeka.com. Nah, seperti itu. Kalau dari buku, misalnya sumbernya dari buku Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau dari orang terdekat kalian, misalnya berita yang saya dapatkan dari Bu Mary. Berarti Bu Mary adalah sebagai sumbernya. Seperti itu. Kemudian, anak-anak, saat kalian membaca dan menemukan informasi dari sosial media atau surat kabar, pastinya kalian menemukan unsur-unsur yang membangunnya. Nah, unsur-unsur yang membangunnya itu pastinya timbul suatu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa disebut sebagai unsur 5W plus 1H, atau bisa disebut sebagai adik simbah. 5W plus 1H itu bisa diartikan sebagai 5W. W yang pertama itu adalah what. What itu artinya apa? Berarti peristiwa apa yang diberitakan. Nah, seperti itu ya. Nah, karena di dalam sebuah berita pastinya mengandung suatu peristiwa ya. Peristiwa yang ada di dalamnya ya. Jadi 5W plus 1A yang pertama itu adalah what. What itu artinya apa? Apa peristiwa yang diberitakan? Nah, nanti dicari ya dalam berita yang
kalian temukan ya lewat saudara kalian tadi ya, seperti itu, lewat internet tadi, lewat buku tadi ya, yang kalian temukan tadi. Kemudian ada where itu artinya apa? Di mana. Nah, di mana berarti menunjukkan tempat. Tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Biasanya tempat di mana peristiwa terjadi, misalnya di Semarang, di Bawen, di jalan, dan lain-lain. Itu adalah menunjukkan tempat ya, seperti itu. Kemudian when itu apa? When itu artinya adalah kapan. Kapan berarti menunjukkan waktu. Misal, waktu di mana peristiwa itu terjadi. Misal, waktunya adalah pukul 7.00. Berarti pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. Peristiwa itu terjadi pukul 7 pagi dini hari. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu adalah wow. Wow itu apa? Artinya siapa. Berarti kalau siapa itu menunjukkan orang. Orang yang terdapat di dalam peristiwa tersebut. Misalnya orangnya adalah Roni, Rita, Romi, seperti itu. Kemudian W yang terakhir itu adalah mengapa, atau bahasa Inggrisnya adalah why. Kalau mengapa berarti itu menunjukkan sebuah alasan atau sebab atau permasalahan yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Seperti itu. Permasalahannya apa sih dalam berita itu? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah how. Di dalam 5W+1H atau adik Simba itu yang terakhir adalah how. How itu artinya apa? How itu artinya adalah bagaimana. Kalau bagaimana berarti isinya adalah penyelesaian. Betul, penyelesaian atau solusinya. Solusi dari permasalahan yang terjadi tadi dalam peristiwa. Itu ya. Oke, sudah jelas dari penjelasan Bu Mary? Kalau sudah jelas, Bu Mary punya soal buat kalian. Coba kalian cari sebuah berita, bebas berita apa saja yang ada di sekitar kalian. Boleh mencari di internet, boleh mencari di buku, boleh berita yang ada di sekitar kalian ya. Kalau mencari di internet, kalian jangan lupa sertakan sumbernya. Kalau dari buku juga sertakan sumbernya. Kalau dari lingkungan sekitar kalian juga disertakan sumbernya. Misalnya kalau dari lingkungan sekitar kalian, sumbernya dari desa Semarang, kota Semarang. Misalnya desa kebun sayur, misalnya seperti itu ya. Oke. Kalau sudah selesai, boleh dikirim langsung ke Bu Mary. Bisa lewat tulisan, boleh lewat rekaman, boleh lewat ketikan ya, boleh lewat apapun ya.
Seperti itu ya. Ya. Selamat bekerja anak-anak. Semoga Allah mudahkan usaha kalian untuk meraih prestasi yang kalian inginkan, ya. Mungkin sekian yang dapat Ibu Mary sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Mary mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.